lagi selain FOMO gara-gara lihat tren TikTok jadi pengen ikut beli. Kalau itu masuknya ke masalah kerja apa? Konsumerisme dan hedonisme. Karena dia gara-gara lihat iklan di TikTok misalnya atau ngeliat tren orang-orang beli iPhone 17 baru, padahal handphonenya mungkin baru setahun dipakai masih bagus, tapi akhirnya dia ganti karena FOMO pengen ikut beli. Selain itu ada lagi apa? Gadget, nggak bisa lepas dari gadget. Jadi apa-apa ketergantungan sama HP, gadget, ya. Mau bayar, mau ngelakuin sesuatu, semua pakai handphone. Selain itu ada lagi? Penipuan apa tuh Raya? Kamu pernah ngalamin penipuan? Pernah. Apa tuh, gimana? Tiket konser? Jadi gimana ceritanya? Bodoh sih gitu saya. Ada yang buat SMS itu. Oh, kamu mau beli konser orang, terus setelah yang pre-sale-nya kamu beli yang buat Iya. Terus Udah langsung jual. itu di Twitter, di IG atau? Iya. Oke. Nah, tadi kan teman-teman kamu udah nyebutin ada yang penipu tiket konser, ada yang jadi kecanduan gadget, ada yang jadi FOMO, membeli sesuatu padahal belum butuh. Nah, selanjutnya saya mau nanya, langkah apa yang kamu lakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Hal apa yang kalian lakuin supaya Raya nggak ketipu tiket konser lagi? Terus Cahya atau temennya nggak FOMO beli sesuatu cuma gara-gara tren TikTok. Terus tadi Priska supaya nggak kecanduan sama gadget, kira-kira apa yang kalian lakuin untuk nggak untuk mengatasi masalah-masalah itu? Apa? Raya gimana? Sebenarnya menggunakan media sosial itu sendiri juga bisa untuk melihat ini membaca media itu ada viralin gitu. Itu ada, cuma kalau saya nggak tahu, saya nggak tahu itu nanti bisa diulas. Jadi dicari tahu lagi dulu ya. Bener nggak nih? Worth it nggak nih si penjualnya? Ya boleh. Saya tambahin juga dari Raya, jadi saya juga pernah beli tiket konser lewat Twitter dari WTS itu. Nah, alhamdulillah saya waktu itu karena saya belum pernah ikut konser, belum pernah beli tiket konser yang kayak WTS itu, jadi saya minta buat kita ketemuan langsung. Saya sama orang yang menjual tiket itu ketemuan langsung, dan kita awalnya saya nanyain domisili mana gitu, terus boleh nggak ada jaminan apa dulu, ada nggak yang bisa saya pegang. Terus akhirnya dari pihak penjual tiketnya memfotoin paspor dan juga KTP-nya, jadi KTP dan KTM yang kartu mahasiswanya. Jadi setelah dia ngirim itu kita ketemuan, dan setelah ketemuan itu ternyata trusted, alhamdulillah, dan bisa dengan baik transaksinya. Jadi mungkin kalau misalnya menghadapi hal-hal seperti itu, apalagi baru pertama kali ini banget, mungkin lebih baik ketemuan secara langsung atau minta jaminannya dari si pihak penjualnya, kira-kira apa yang bisa kita lakukan. Jadi dipastiin dulu benar-benar aman. Kalau emang ngerasa nggak aman, gak apa-apa, mendingan dibilang freak gitu ya, nggak ada coba mau beli aja kayak ribet banget. Mendingan dibilang ribet daripada ketipu kayak Raya ya. Yang lain? Boleh Priska apa?
mengikuti satu tujuan, jadi satu kaidah, jadi mirip, ya kan? Ya kan? Nah, untuk mencegah itu, kita perlu memperkuat nasionalisme. Kenapa nasionalismenya harus diperkuat? Karena nasionalisme itu adalah benteng supaya negara kita, bangsa kita, nggak kehilangan dari dirinya. Negara kita kan negara yang beragam ya, unik, orang-orangnya budayanya banyak, kebiasaannya sangat amat kaya, secara landscape juga kita bagus. Nah, itulah kenapa kita harus memperkuat nasionalisme. Nasionalisme apa? Rasa cinta rasa cinta kepada tanah air kita. Kita harus memperkuat rasa cinta kepada tanah air kita supaya nggak kehilangan jati diri. Nah, tapi ada yang harus di point out, kalau nasionalismenya ini harus bersifat terbuka dan inklusif. Apa tuh terbuka dan inklusif? Maksudnya adalah kalian boleh cinta sama bangsa kita, negara kita Indonesia, tapi nggak boleh menjadi super power, nggak boleh ngerasa kita yang paling bagus terus yang lain jelek, nggak boleh ngerasa eksklusif, mentang-mentang Indonesia alamnya bagus terus negara lain jadinya nggak bagus. Bukan gitu, kita harus tetap bersifat terbuka dan inklusif. Supaya apa? Supaya apa yang kurang, apa yang jelek dari negara kita bisa diperbaiki dengan melihat contoh bagus dari negara lain. Jadi tetap punya warna, tapi nggak berarti menutup ruang untuk berkembang. Paham? Oke. Nah, selanjutnya ada bentuk penguatan nasionalisme. Nah, jadi untuk menguatkan rasa nasionalisme, kalian bisa lakuin beberapa cara. Di antaranya ada meningkatkan rasa cinta tanah air dan kebangsaan, menggunakan dan mencintai produk dalam negeri, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan mengutamakan kepentingan sosial, kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tadi lebih mencintai negara kita. Kalian tahu nggak ada pepatah, ada istilah tak kenal maka tak sayang. Tahu ya? Kita harus kenal dulu sama orangnya supaya bisa sayang. Nah, gitu ya Cak ya. Nah, kalau kita kenalan sama orang itu kan gampang ya, kita bisa nama kamu siapa, nama saya ini, saya sukanya ini, kamu sukanya apa, kita bisa ngelakuin percakapan. Nah, kira-kira kalau sayang sama negara sendiri caranya gimana? Kenalannya gimana? Ada suaranya tapi nggak ada fisiknya, mana dia ngomong? Tunjuk tangan ya, nggak apa jangan takut. Gimana cara sayang, cara mengenal bangsa sendiri supaya bisa sayang? Cari tahu budaya-budaya yang Ya, cari tahu tentang budaya-budaya yang kita belum tahu. Bagus. Yang lain? Apa? Mempelajari. Mempelajari sejarah Indonesia agar tidak terulang di kemudian hari. Yang lain? Menggunakan produk lokal, boleh. Yang lain? Kalau kita kenalan sama orang, kita bisa ngobrol sama orangnya. Tapi kalau bangsa, ini kan sesuatu yang besar. Gak mungkin kita ngajak ngobrol satu-satu orang di bangsa Indonesia, nggak mungkin ya. Nah, gimana caranya supaya bisa kenal sama negara kita, bangsa kita, supaya kita bisa bercinta? Cari tahu apa yang pernah terjadi di negara kita. Gimana bisa terbentuk negara kita? Lalu siapa aja orang-orang yang pernah berdiri memperjuangkan negara kita? Nah, gimana caranya? Caranya bisa kalian datang ke tempat-tempat bersejarah, museum, monumen nasional, terus cari tahu kenapa sih, apa sih yang pernah terjadi di museum-museum itu, monumen-monumen
mengerti sejarah Indonesia. Kayak guru sejarah, siapa guru sejarahnya? Boleh ditanyain sama Ida pertanyaan-pertanyaan terkait sejarah Indonesia, atau kalian bisa juga baca buku-buku terkait perjuangan pahlawan bangsa. Gak harus buku-buku yang berat, bisa dimulai sama buku-buku fiksi sejarah. Kayak yang di depan ini, ada yang tahu nggak ini buku apa? Pernah baca nggak buku manusia? Ya, jadi salah satu yang bisa kalian mulai baca kalau mau tahu sejarah Indonesia itu ada tetraloginya Bapak Pramudia Anantatur. Dia nyeritain cerita fiksi, tapi latarnya tuh latar Indonesia di saat 90, ya sebelum kemerdekaan atau pasca awal-awal kemerdekaan. Biar kalian bisa tahu kondisi Indonesia saat itu kayak gimana sih, dan supaya benar tadi yang bilang supaya hal-hal buruk yang pernah terjadi di Indonesia nggak terjadi lagi, kan? Nah selanjutnya ada bentuk penguatan nasionalisme, ada menggunakan produk-produk buatan Indonesia. Ada yang tahu ini produk apa? Skincare dari siapa juga? Ini ada merek From This Island, yang mau di Ayunda. Oh kamu pakai? Nah bentuk mencintai negara Indonesia banget kamu ya. Jadi kalian bisa mulai daripada beli produk-produk yang di luar. Kalau ada yang bikinan Indonesia dan bagus, kenapa nggak coba dipakai kan? Biar produk-produk kita juga bisa eksis di pasar internasional. Apa itu Cak ya? Boleh kalau dia buatan Indonesia. Oh. Jadi nggak cuma dibeli, mungkin kalau kalian punya kritik dan saran, misalnya produknya bagus tapi ada kurang di sini, kalian bisa kasih kritik yang membangun supaya jadi lebih bagus dan lebih bisa bersaing lagi produknya. Nah selanjutnya ada kalian tadi poinnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Apa yang bisa kalian lakuin? Baca, apa dibaca? Upacara bendera dengan hikmat. Jangan lagi upacara ngobrol. Ya, kalian mau nggak ya? Kan upacaranya paling 30 menit, 40 menit. Bentar aja. Dan kalian juga bisa belajar pendidikan Pancasila dengan sungguh-sungguh. Nama siapa? Belajar kalau Buya lagi bisa jelasin, dengerin baik-baik supaya bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasilanya dengan baik. Nah selanjutnya poin upaya yang selanjutnya ada mengembangkan kecakapan sosial. Boleh jadi dibacain? Jadi kecakapan sosial itu adalah kalian
kewirausahaan sosial itu adalah bentuk usaha yang tidak hanya mencari keuntungan ekonomi, tapi juga dia memberi manfaat buat masyarakat. Itu. Ini di antara depan ini ada yang tahu apa aja? Gambar yang di depan? Kafe sunyi, kelompok sunyi. Ada yang pernah datang nggak ke kelompok sunyi? Enggak. Kayak Kopi Sunyi, kalau kalian tahu, dia itu baristanya dan orang-orang yang bekerjanya itu adalah teman-teman tuli. Jadi mesennya kalian pakai bahasa isyarat. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kewirausahaan sosial, karena nggak cuma jualan kopi untuk cari untung, tapi juga mempekerjakan difabel, orang yang punya kekurangan. Ya mungkin kalau nggak kerja di Kopi Sunyi sulit cari pekerjaan lain gitu. Jadi nggak cuma keuntungan dari menjual kopi, tapi dia juga memberi manfaat sosial, kasih lapangan pekerjaan untuk orang-orang di difabel. Jadi poinnya adalah si kewirausahaan sosial ini itu mengatasi solusi untuk mengatasi masalah kayak kemiskinan, pengangguran, atau ini waste for change, itu dia ngatasin masalah sampah. Dia perusahaan yang mengelola sampah. Kalau kalian mau buang sampah bingung cara milah-milahnya, bisa pakai jasanya mereka. Selanjutnya ada yang terakhir, memelihara kesehatan mental dan fisik. Di sini ada nggak yang pernah lagi main atau lagi ngerjain tugas aja deh, jangan main game. Lagi ngerjain tugas di laptop atau di HP, terus tiba-tiba badan punggungnya pegel. Pernah? Sering nggak pernah? Atau lagi mau pagi-pagi, lagi mau berangkat sekolah, tiba-tiba matanya ngantuk banget soalnya semalam begadang nonton bola. Ada nggak? Sering. Atau yang pulang sekolah scroll TikTok atau scroll IG, terus tiba-tiba nggak tahu kenapa sedih, nangis. Ada nggak? Pernah ya. Atau lagi scroll Twitter, tiba-tiba pengen marah-marah baca apa yang di layar. Biasanya gara-gara apa marahnya? Baca cerita, terus baca berita marah-marah kenapa? Saya baca Jadi komunitas marah. oh baca komunitas marah-marah. Betul sendiri. Emang nggak nyari sih? Oh dia lewat aja terus marah-marah. Nah itu adalah bahaya dari globalisasi dan digitalisasi. Karena kalian terlalu terpaku sama gadgetnya, jadi kurang aktivitas fisik. Karena duduk mulu di laptop, ngerjain apa atau di HP, tidur-tiduran yang posisinya nggak benar, akhirnya pinggangnya pada sakit, lehernya kaku, matanya capek, terus jadi insomnia, kurang tidur, atau stres karena apa yang kalian akses di media sosial. Nah itu adalah bahaya dari kecanduan si gadget atau si digitalisasi ini. Nah supaya kalian nggak insomnia lagi, badannya nggak sakit-sakit lagi, dan nggak tiba-tiba mood nggak jelas gara-gara apa yang kalian lihat di media sosial, kalian harus ngelakuin beberapa hal, yaitu nggak boleh lupa olahraga secara teratur, terus istirahat yang cukup dan membatasi konten negatif atau konten apapun yang ada di media sosial. Kalau lagi ngerjain tugas atau lagi main HP badannya pegel, harus ngapain? Istirahat atau stretching, badannya kaku. Terus kalian ini nggak rutin olahraga nggak tiap minggu? Rutin Bu. Hari Jumat apa olahraganya? Bentar hari itu saya tergantung waktu. Tergantung Saya waktu. hari udah tergantung. Oh ini mata pelajaran
Udah punya kok. Wis gede banget tuh kayak.